Dina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Besar Ar-Ridwan, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat berkumpul lagi, beriktikaf di masjid sambil kita mengadakan pengajian sebagaimana biasa dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya harapan kita ialah malaikat melaporkan kehadiran kita pada malam ini. Itu aja. Absen dilaporkan. Ada dia malam ini. Ada ngaji. Pada malam ini kita baca hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Perhatikan Pak, hadis ini luar biasa ini. Semuanya manusia masuk dalam ini, semuanya. Kita semuanya masuk dalam ini. Ya. Hadis dari sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap yang menimpa musibah kepada seorang muslim atau muslimat berupa keletihan, capek Pak, capek. Orang goes itu capek, orang ngojek itu capek Pak. Ya, rasakan deh, pedagang keliling-keliling itu capek itu Pak. Pedagang yang keliling menjual dagangannya, mendorong dagangannya, capek itu. Tapi ingatin, kalau kita masuk dalam golongan itu, penyakit, sakit, demam, meriang, dan sebagainya macam penyakit dah. Kesedihan. Tahu kesedihan Pak? Ada keluarga kita yang meninggal, yang menyebabkan hati kita sedih. Kesusahan, susah rezekinya. Masuk di sini Pak. Semua kita masuk di sini. Gangguan dan prihatin hingga duri yang menimpa kakinya. Duri yang menimpa kakinya, kesandung kakinya, dia nginjak batu berdarah kakinya, pokoknya yang menyakitkan dia. Ya. Maka tadi kejadian tadi ya, duluan itu. Maka Allah akan menghapus dosanya. Allah akan menghapus dosanya.
tukang ojek Pak, habis nganterin sewa Purwakarta pulang lagi ke sini, Allahu Akbar. Kita numpang aja capek. Supir-supir angkot, supir-supir. Tapi ini berlakunya untuk orang yang beriman. Hati-hati, untuk orang yang beriman, untuk orang yang sholat. Yang tidak beriman, tidak sholat, tidak termasuk. Ente yang tidak sholat, capek kayak apa, pingsan kayak apa, nggak ada pengampunan dosa. Bayangkan itu. Rendahnya martabat orang tidak sholat itu Pak. Rendah Pak. Ente capek bekerja seharian. Terkadang sampai pingsan, terkadang sampai macam-macam kita. Ya, ngantar penumpang pulang pergi, pulang pergi, pulang pergi. Diomelin penumpang lagi. Banyak ngadu-ngadu begitu. Tapi ini orang yang tidak sembahyang, tidak ada apa-apa. Tidak ada pengampunan dosa. Makanya rendah martabat orang yang tidak sembahyang. Kalau orang yang sembahyang, capek aja sedikit Pak, capek nih sedikit nih. Ya Allah, habis ngantar anak sekolah, habis ngantar cucu, belanja di pasar, ya narik becak, capek banget. Tapi orang itu, orang yang beriman, orang sholat, ampun dosa. Itu kelebihan kita. Itu kelebihan kita. Makanya dari sekarang ini, dengar hadis ini hadis sahih. Perbaiki kehidupan. Perbaiki, kawan-kawan kasih nasihat, saudara-saudara kasih nasihat. Siapa-siapa yang kita lihat tidak sholat, capek usaha, ya Allah. Ya, kalau kita lihat, ya, aduh macam-macam lah, buruh angkat di pasar-pasar. Siang malam kerjanya, jam berapa kerjanya. Nasihatin, ente sholat walaupun sholat fardu aja. Ada harapan keampunan dari Allah. Insyaallah. Capek, penyakit. Penyakit apa aja penyakitnya? Mau pilek, mau batuk, mau sakit mata, sakit gigi. Terganggu kita. Batuk aja sholat terganggu. Pilek aja udah gak enak banget sholat rasanya udah. Penyakit, apalagi penyakit yang berat-berat yang perlu dirawat di rumah sakit. Tuh. Bayangkan Pak. Kalau kita di sini ya sekarang musim BPJS ya, berangkat ke rumah sakit walaupun berobat nggak bayar, kan satu capek itu kesana mana kita sakit, mana berangin-angin diantar ke mana nunggu di rumah sakit, mana di ICU belum diperiksa 3 hari udah nunggu di ICU. Bayangkan itu Pak. Bahkan ada orang yang udah mati belum sempat diperiksa saking banyaknya orang berobat. Tuh. Kesedihan. Dengan tidak ada manusia yang tidak sedih, tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak merasakan pilu hatinya, sedih hatinya karena orang yang dikasihinya pergi. Karena segala macam lah sedih. Ya, kesusahan. Susah cari rezeki, susah banget nih cari rezeki ya Allah. Sampai teriak-teriak kita kepada Allah, ya Allah, susah banget nih ya Allah. Itu semuanya tadi itu susah cari pekerjaan, apalagi zaman sekarang ini, aduh lebih parah lagi ya. Gangguan
dan prihatin. Nah, hingga duri yang menimpa pada kakinya, pada badannya, maka Allah akan menghapus dosanya. Alhamdulillah kita ini orang yang menderita Pak, orang yang sakit Pak, orang yang sakit. Apalagi orang yang sakit menaun. Ini saya nih sakit menaun Pak, darah tinggi, harus makan obat setiap hari. Itu namanya sakit menaun. Kalau kita tidak sakit darah tinggi nggak makan obat, kencing manis nggak makan obat, penyakit-penyakit yang lain yang harus dirawat di rumah sakit. Tuh. Makanya saya katakan beruntunglah orang-orang yang sholat, walaupun sholatnya hanya begitu-gitu aja deh, pokoknya sholat kan. Ada orang yang sholatnya benar-benar dia ngisi sholatnya itu. Nggak mau tinggal qobliyah, nggak mau dia, tidak mau segala macam, benar-benar dia isi. Ada orang yang sholat ya asal sempat sholat sunnah, nggak sempat, pokoknya sholat. Akhir waktu juga sholat, di luar waktu juga sholat, nggak apa-apa. Ini habis waktunya ini qadha, itu termasuk qadha, itu termasuk sholat. Bangun jam 7 pagi, jam 8 pagi, sholat subuh qadha, yang ditunggukan, nggak apa-apa. Pokoknya ente sholat, tidak ada utang kepada Allah. Nah, itu tadi semuanya itu penderitaan, penyakit. Orang yang punya sakit menaun seperti saya katakan tadi, orang yang harus terus bertemu dengan dokter. Ada kawan kita udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa ke rumah sakit, udah di rumah aja udah. Bagaimana itu? Tapi dia tadinya ahli sholat, ahli ibadah, orang beriman. Mati orang itu. Bagaimana Pak jawabnya berdasarkan hadis ini? Orang yang tadi itu yang stroke di rumah, tapi kawan-kawan kita tadi di sini sholat. Kita sendiri berani menyaksikan, itu kawan saya sholat. Saya sholat Jumat di sebelahnya. Tiba-tiba dia mati karena sakit. Apa dapatnya dia? Diampunkan dosa. Begitu juga kita besok. Pertahankan sholat ini, iman ini. Yang perlu dipertahankan, jangan sampai rusak iman kita. Itu Pak, yaitu keuntungan umat Nabi Muhammad. Maka ada sebuah hadis qudsi mengatakan begini Pak. Hadis qudsi, apabila seseorang itu telah sampai umur 70 tahun. Saya baru 67. Siapa saja yang udah 70 ya. 70 itu artinya 68 bulan Masehi, dalam bulan Islam dia 70. Nah, ini orang yang seperti ini, dia meninggal dalam umur 70-nya, dihapuskan dosanya. Allah kasih pemutihan pertama. Untung gak umur panjang. Allahumma ja'alna minal mu'ammarin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang umurnya panjang. Umur panjang berkualitas. Walaupun ente hanya sembahyang fardu, sembahyang itu kualitas manusia, tahu? Kualitas. Sembahyang sunat itu tambahan. Sembahyang fardu itu yang pokok. Nah, itu yang paling pokok itu sembahyang. Jangan sampai ini tertinggal, walau bagaimana saja. Kalau harus tertinggal, wajib saya qada langsung. Ya, kawan-kawan kita harus begitu ya sikapnya ya.
Andai kata, makanya saya tadi hadis yang umur seseorang apabila orang yang beriman sampai umurnya 70 tahun dia meninggal, 69 dalam bilang syamsiah matahari, itu diampunkan dosanya. Allahu Akbar, ya Allah. Alangkah bahagianya. Sampai umur 80. Di sini ada dulu orang yang 80 ya, Pak Haji ono belakangnya ya. Haji apa namanya itu? Banyak. Ya. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Termasuk orang soleh, Pak. Kalau ini bapak-bapak yang ada di sini bukan soleh lagi, udah soleh luar biasa. Menyediakan waktu untuk ngaji, mau sholat berjamaah, maghrib, isya, itu orang luar biasa. Itu aja harap, jangan rusak kita ini, ya, jangan rusak kita, karena tebusannya surga, keampunan dosa itu yang paling susah. Yang paling kita takut hidup dalam dunia ini adalah cuma dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hindari kami daripada api. Kalau umur kita sekian ini harus masuk api neraka, bingung saya. Bingung saya. Begini hebat pelayanan Allah kepada kita. Ente sakit sedikit, sedih sedikit, capek bekerja, dosa diampunin. Tiba-tiba mati masuk neraka. Oh, berarti ini manusia tidak sholat, ini manusia tidak sholat, tidak beriman ini orang. Ingat nih Pak, jangan lupa ini ya, sampai kita hayatnya ini, sampai akhir hayat ini kita pegang hadis ini. Jadi kalau kita sakit, sedih, menderita dan semuanya itu dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya kepunyaan Allah. Allah yang ngatur. Itu masih musibah, belum musibah-musibah besar ya. Seperti orang di Palestina mati kena rudal, Masya Allah, di Gaza itu. Allah, kalau itu udah balasannya udah surga itu, kalau itu mah. Itu syahid itu namanya. Dizalimi oleh orang-orang kafir Zionis. Tadi umur 70 diampunkan dosa. Umur 80 pemutihan kedua. Dan seterusnya. Allah. Ya. Pemutihan. Ya main-main umur 70 umur yang penting, tetapi hati-hati Pak. Orang umur yang 70, tadi saya katakan 68 dalam bilangan hitungan syamsiah ini matahari. Itu pagi malaikat datang. Ba'da subuh turun malaikat ngiringi dia. Ba'da asar turun malaikat ngiringi dia. Kalau malaikat dia ngelihat, oh tadi dia sholat subuh, tadi dia sholat asar, malaikat diam-diam aja. Kalau malaikat dia ngelihat dia nggak sholat asar, malaikat pengawalnya berteriak, kapan lagi ente sholat? Tiap hari begitu, tiap waktu begitu. Subuh antar, kapan lagi ente ini sholat ini? Udah lama nggak? Begitu terus. Tapi dia nggak dengar. Kalau dengar barangkali serem juga. Hati-hati. Kadang orang udah umur segitu, Allahu Akbar. Ada Pak, ada. Sedih saya Pak. Depan-depan mata kita, depan-depan pengajian kita, umur udah segitu, nggak kenal masjid, nggak kenal sajadah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah tadi akibatnya tadi. Kalau dia sakit, dia menderita, dia apa saja, tidak ada keampunan dosa.
Tarik ke diri kita masing-masing. Alhamdulillah saya ini, alhamdulillah saya ini, alhamdulillah saya ini. Andai kata saya mati dalam keadaan beriman ini, nggak ada kesalahan saya, karena udah banyak penderitaan saya. Biasa. Kalau mati orang dalam beriman, diampunkan dosanya. Allahu Akbar. Allah, dilapangkan kuburnya. Dilapangkan kuburnya, Pak. Kubur kita ini dilapangkan. Allah perlihatkan kepadanya surga sebelum dia masuk surga. Makanya jelas ini hadis ya, hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Bersyukurlah. Makanya orang Islam itu diwajibkan berdakwah. Berdakwah ngajak teman-teman. Yang belum sholat masih ada kesempatan, walaupun ente udah tua masih ada kesempatan, masih. Tapi terkadang kalau udah tua begitu katanya apa? Aduh, udah kepalan tanggung saya ini. biar masuk neraka. Masya Allah, masuk neraka, Pak. Neraka itu seseorang dijatuhkan dari atas sampai ke dasar neraka 70 tahun baru nyampe. Bayangkan berapa juta kilometer itu. Dibakar api, digebugin malaikat. Nauzubillah min. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jangan kami sampai masuk ini. Kalau kita rugi, Pak, kita. Udah lama perjuangan kita dalam dunia ini. Penderitaan kita banyak benar dalam dunia ini. Ujung-ujungnya kita masuk neraka. Jangan. Kenapa? Karena ente nggak sholat sih. Perbaiki diri, sholat sekarang, sholat sekarang. Walaupun hanya ya sekedar sholat fardu saja, nggak apa-apa, sholat sekarang. Ajak seluruh keluarga kita, biar supaya kita nanti di akhirat itu selamat. Ada kalau orang nggak takut masuk neraka, aduh, ya banyak itu sekarang ini orang nggak takut masuk neraka. Udah sama-sama kita di neraka katanya. Belum tahu. Surga itu lebih enak, ya Allah. Masuk surga itu enak. Padahal amal kita nggak banyak dalam dunia. Kita tidak seperti orang-orang soleh, tidak seperti orang-orang yang berilmu, tidak seperti wali Allah, nabi-nabi. Kita ini orang biasa aja. Tapi kita berpotensi masuk surga. Surga itu apa? Kenikmatan yang tidak pernah terbayang mata keindahannya. Insyaallah. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai. Tidak ada lagi di sana hutan, tidak ada lagi sampah-sampah. Sungai yang bersih. Minuman air sungainya apa? Air susu, air madu, air arak. Arak jadi minuman, Pak, sungai. Air arak di sana sungai. Kalau kita air arak di sini botol, di sana sungai. Minum sepuas-puasnya. Di sana udah nggak ada larangan. Tidak lagi hukum haram ini, haram itu, nggak ada surga. Makanya nikmat. Ya, itu pengajian kita pada malam ini. Jangan sampai kita mati masuk neraka. Udah. Ya. Itu. Kan banyak penderitaan, Pak. Coba bayangkan penderitaan kita sejak kita balik. Banyak banget. Berapa keampunan dosa Allah kasih. Keampunan dosa Allah kasih. Setiap menderita keampunan, setiap kesusahan keampunan, setiap kita cari uang susah dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu karena bekas sholat kita itu. Bekas-bekas apa namanya? Sholat kita itu. Itu yang paling penting, Pak. Allahu Akbar. Beruntunglah orang-orang yang sholat. Ya baik. Bagaimana orang umpamanya udah 70 tahun nggak kayak sholat, begitu ngerjain dapat 2-3 hari atau seminggu lama dia meninggal, itu bagaimana yang hitung-hitungannya yang dulu? Ya. Tuh, ini cerita Pak Haji Bahir ini. Tadinya orang udah umur 70, tadi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah. Taubat dia, sholat dia, mati. Banyak begitu. Bagaimana? Diampunkan dosanya. Karena tadi kan penderitaannya, kesusahannya, kesedihannya kan nggak dihitung oleh Allah. Waktu dia jadi orang yang tarikus sholat. Begitu sekarang dia sholat, udah. Coba lihat Pak, contohnya. Orang kafir. Ini orang kafir nih. Yang tadinya, tahulah orang kafir, non-muslim. Nggak kenal muslim, padahal membunuh orang Islam, merampok apa segala macam. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis semua dosa-dosanya yang dulu itu. Gitu Pak. Tapi seperti cerita Pak Haji Bahir tadi itu, kalau udah 70 itu udah berat kali ya. Tapi kalaupun ada sangat-sangat langka dah. Udah. Tapi itu satu keuntungan bagi dia. Ada juga terjadi orang sudah umur segitu taubat kembali kepada Allah, ya udah Allah cabut nyawanya. Banyak seperti itu. Ada beberapa lah kisah seperti itu. Jadi kaidahnya ialah al-muslimul yajibu ma qablahu. Islam itu, mukmin itu menghapus apa yang sebelumnya. Allah, iman itu Pak ya. Ya Allah. Luar biasa Pak. Itu paham ya? Ada lagi pertanyaan nih soal ini nih. Ini berita gembira ini untuk kita ini. Ya Pak Mahfud ya. Berita gembira ini untuk kita ini. Aduh, yang sakit-sakit, yang menderita, terkadang kita merasa macam-macam lah penderitaan kita. Direndahkan orang, merasa dihinakan orang. Allahu Akbar. Semuanya itu kita terima dengan iman kita, dihapuskan dosa kita. Jadi bapak-bapak itu dihinakan orang, direndahkan orang, dikatai orang apa-apa, dikatai orang bagaimana. Kampunan. Apalagi seperti saya katakan tadi itu, orang punya penyakit besar, stroke udah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi dia masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia laksanakan sholat dalam hati saja. Jadi kalau andai kata salah seorang di antara kita ini besok sakit berat, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah berwudu, udah nggak bisa di sana sini, udah selang, udah. Asal kita ingat waktu zuhur, dalam hati kita nih saya sholat zuhur, baca Fatihah dalam hati. Ini saya ruku, ini saya i'tidal, ini saya sujud, ini saya duduk, ini saya salam. Masuk waktu asar kita ingat waktu asar, begitu lagi. Itu sudah dianggap sholat. Tidak mesti berwudu lagi, udah nggak bisa lagi kan kalau orang sudah begitu, apalagi.
Coba Pak buat kajian Pak. Kawan-kawan kita yang stroke-nya bertahun-tahun, masih ada nggak yang ingat begitu tuh? Kalau masih ada, alhamdulillah. Kalau masih ada, alhamdulillah. Gimana Ustaz Mahfud? Ya Allah. Takut terkadang dalam jiwa mereka ini timbul putus asa. Putus asa. Ini yang paling berbahaya orang punya penyakit besar ini. Timbul putus asa. Dia udah tahu ini. Bagaimanapun saya harus sholat. Cuma baca dalam hati aja kok. Tapi terkadang oleh ini tidak sembuh. Itu ibaratnya imannya kurang. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya andai kata orang tua kita, kawan kita atau siapa kita yang ya mengalami yang seperti ini, sering-sering tegur. Sering-sering tegur. Udah ngerjain sholat tadi belum? Nggak usah lagi diudukin, ya. Nggak usah uduk lagi kalau udah begitu, udah terbaring. Nggak ada ngadap kiblat lagi, nggak perlu pakaian suci lagi, berdarah, bernajis, kencing, tai di situ. Laksanakan kewajiban kita kepada Allah. Bagaimana cara melaksanakannya? Cukup dengan hati. Hati. Ini sekarang saya lagi sholat zuhur sebagaimana biasa dalam hati bacaan Allahu Akbar dalam hati aja. Saya sholat zuhur 4 rakaat zuhur. Salam selesai udah. Itu dianggap sholat. Jangan lupa itu. Hati-hati Pak kalau kita ini sedang mengalami cobaan yang begini berat. Karena musibah yang kita terima sakit ini ma'asoba seperti dalam surah Al-Hadid, ma'asoba min musibatin wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang terjadi di bumi, musibah terjadi di bumi, gunung meletus, terjadi banjir, terjadi tsunami, terjadi segala macam musibah. Negeri kita dibom orang, rumah kita dibom orang seperti Palestina itu semuanya termasuk apa yang terjadi dalam dirimu, penderitaanmu itu, sakitmu berat atau sedikit, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum ente tampil ke dunia ini. 50.000 tahun sebelum ente ada di dunia ini. Bayangkan itu. Sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun. Berarti kita jalanin aja. Jalanin aja. Yang penting kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkan saya dari api neraka, masukkan saya ke surga, itu aja udah. Kau udah surga ya Allah, Pak ya Allah, itu yang paling berat perjuangannya. Nah, kalau udah masuk surga udah aman Pak, selamat kita. Nah, ada orang terkadang tidak bisa menerima musibah, padahal musibah itu wajib mengenai dirinya, karena 50.000 tahun sebelum itu telah ditentukan sakit itu. Kalau kita punya keimanan seperti itu, terjadilah musibah-musibah ini pada diri kita, aman Pak, aman. Oh, ini sudah ketentuan Allah 50.000 tahun sebelum saya menerima musibah ini. Nah, yang banyaknya tidak terima. Nah, susah itu kalau tidak terima. Ya namanya ketentuan Allah, kamu tidak terima, kamu mau terima, tetap ketentuan itu berlaku. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Ustaz Mahfud, masih ada waktu kita nih 15 menit. Ya, silakan.
Iya, siap. Ada Pak pertanyaan Pak? Masya Allah. Hidup kita itu luar biasa ya. Nah, oke, kalau itu sudah paham itu ya. Itu sudah paham diampunkan dosanya. Kemudian Allah ceritakan, Nabi bercerita di dalam sebuah hadis. Allah menceritakan dalam sebuah hadis seorang ahli surga. Ada laki-laki, ada perempuan. Kata dia begini, wa an Atha bin Abi Ribah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli jannah. Faqultu bala. Qala hadil mar'atus sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakasyafu padullah ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah ta'ala ayu'afiyaka faqalat asbir faqalat inni atakasyafu padullah alla atakasyafu pada ala muttafaqun alaih. Ini tentang penyakit ini Pak. Kisahnya ialah pada suatu hari Nabi didatangi oleh orang perempuan Badui. Si orang perempuan Badui ini kena penyakit ayan. Apa itu ayan itu? Hah? Iya, tiba-tiba pingsan. Itu ya. Ngadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini orang jauh, orang perkampungan. Saya punya penyakit ayan. Padullah, doakan ya Rasulullah supaya penyakit saya ini bisa sembuh. Minta doa dia kepada Rasulullah. Nabi bilang apa? In syi'ti sabarti. Kalau engkau mau, engkau sabar dengan penyakit ini, falakil jannah. Itu Nabi itu mengucap itu. Kalau engkau sabar dengan penyakit ayan ini, engkau masuk surga. Kata Nabi. Wa in syi'ti, kata Nabi lagi. Kalau engkau mau, aku doakan kepada Allah supaya engkau sembuh. Pilih di antara dua. Sabar masuk surga, atau aku doakan sembuh nggak ayan lagi. Perempuan ini perempuan cerdas. Perempuan cerdas. Ini dia, kita ini ya perempuan cerdas orang ini. Kata dia apa? Saya pilih surga. Ya Allah. Bukan pilih sembuh. Saya pilih surga. Hebat enggak? Jarang, nggak pernah orang baru ini. Dia minta sembuhkan penyakitnya. Tapi Nabi mengasih dua pilihan. Saya pilih surga lah ya Rasulullah. Nggak usah sembuh, nggak apa-apa. Aduh, masih ada orangnya seperti itu. Tapi ucapan Nabi betul. Kalau dia mati dia masih surga. Udah mumpung menderita udah. Emang udah penyakit begini saya biarin mati-mati juga. Gitu kan di pikiran dia.
Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, saya pilih surga. Tapi saya minta ketika saya pingsan, penyakit itu kan pingsan berbuih segala macam itu, kemaluan saya jangan terbuka. Biasanya kalau orang begitu terbuka kemaluannya. Ini pingsan udah nggak sadar udah buka kemaluannya. Begitulah keadaannya di kampung itu. Kalau pingsan, ayan buka kemaluan. Malu, artinya auratnya terbuka, aurat terbuka. Tapi ini dia minta kepada Rasulullah, saya minta pilih surga ya Rasulullah. Tapi kalau saya pingsan, saya minta supaya kemaluan saya jangan terbuka. Iya kata Rasulullah, na'am. Didoakan Rasulullah. Itu orang yang milih surga itu. Karena dia pikir cerdas ini. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, belum tentu saya masuk surga. Nah itu dia. Cerdas dia. Mumpung udah ngerasain penyakit, biarin deh. Nggak apa-apa. Yang saya khawatir, kalau saya udah sembuh, saya udah nggak sholat, saya udah nggak kenal Allah, akhirnya nggak ada hati masuk surga. Biarin deh begini aja deh Rasulullah. Ayan-ayan dah katanya, asal jangan aurat saya terbuka. Itu pilihan cerdas. Ya. Nggak ada itu, cuma satu aja, satu orang itu yang seperti itu Pak. Allahu Akbar. Itulah Nabi menceritakan kepada sahabatnya, maukah engkau aku ceritakan seorang perempuan ahli surga. Jadi kalau kita bahas pengajian kita ini, ya kalau kita bahas pengajian kita ini, menderita itu surga balasannya. Asal ente beriman. Kalau ente nggak sembahyang nggak ada. Kalau ente tidak sembahyang nggak ada apa-apa nggak. Ya Allah, harta banyak, duit bertriliun-triliun, mati. Tak ada. Surga nggak bisa dibeli dengan duit, hanya dibeli dengan iman dan sholat. Sholat sebelum terlambat. Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan orang. Kalau sudah disolatkan orang di sini, Pak, aduh ya Allah. Ya Pak Haji Bakir ya, kalau udah disolatkan, Allah. Ada orang bisik-bisik. Orang ini nggak pernah ke masjid ini. Ini, wah, habis dah. Habis dah. Kalau ada orang berbisik-bisik ini maka, Allah, ini ahli maksiat nggak pernah sholat. Habis. Walaupun disolatkan ramai orang, penuh masjid. Karena ente banyak duitnya. Tapi bukan ahli sholat. Nauzubillah min. Nauzubillah. Biarlah kita susah. Apalagi kalau kita kaya, semuanya kita bawa ke dalam surga. Gitu Pak ya. Fokusnya sholat. Sholat itu adalah iman kepada Allah. Dan iman itulah pembuka pintu surga. Masih ada waktu nggak di? Tinggal 5 menit. Nah, itu tadi Pak ya. Jadi, Masya Allah, kita tertarik ya dengan kedua hadis ini ya. Pokoknya ente lakonin deh hidup yang seperti sekarang ini dah. Yang ngerasain sakit, merasain disakiti, tersinggung, direndahkan orang martabat kita, tersinggung kita, rasa-rasa martabat kita ini rendah banget. Jangan susah Pak. Ada ampun dosa, keampunan dosa kita terima. Kadang-kadang begitu kita tersinggung, direndahkan orang, dicemooh orang, udah jangan peduli. Pelajaran kita mengatakan, dosaku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan terus, jalan terus.
Jalan terus, pantang mundur, jalan terus, pantang mundur. Jalan terus. Kan enak, Pak. Terkadang di masjid seperti ini banyak juga orang ngata-ngatain. Bukan di sini banyak orang ngata-ngatain. Aduh, bacaannya begini. Biarin aja. Dosaku diampunkan. Ya tadi ya. Kadang ngadu sama saya, aduh doanya Ustaz begini-gini. Dalam hati saya, ya Allah, ingat hadis ini. Ente nggak tahu, dengan ente berucap dia begini-begini, dosanya diampunin. Ya begitulah setiap orang, keadaan manusia. Begitulah semuanya. Silih berganti. Yang ya nanti giliran kita yang diampunkan dosa, nanti giliran dia yang diampunkan dosa. Begitulah seterusnya, Pak. Luar biasa. Tapi lazimlah, Pak, ya, ini terus beriman, terus berjalan terus. Jangan rusak iman kita, jangan rusak salat. Salat itu. As-salatu imadud. Salat itu tiang. Makanya dikatakan Rasulullah, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ente nggak salat, nggak kuat agama ente, nggak kuat. Hati-hati orang tidak salat, mati. Karena ada lagu siapa itu? Orang tablik itu. Orang kaya mati, raja-raja mati, orang miskin mati. Ada lagunya seperti itu, Pak. Raja-raja mati, orang miskin mati. Matinya ini. Kalau ente sholat ada harapan. Ya mudah-mudahan ya, kita bukan maunya menyinggung-nyinggung. Ini pengajian ada pertanggungjawabannya. Ada kata yang ngomplin, ini kitabnya ini, Riyadhus Shalihin itu, videonya itu. Ada gurunya. Ya, bukannya cerita-cerita itu, Pak, ya. Ya. Mudah-mudahan pengajian kita ini banyak manfaatnya, khususnya bagi diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.